Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bulan Rabiul Awal ini ada baiknya kita mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menggunakan literasi yang saya akan gunakan hanya satu dulu ya. Jadi adalah yaitu kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ini kitabnya terbitan dari Darul Kutub. Nah, kitab ini saya anggap menjadi rujukan yang baik untuk dibaca gitu ya, karena kitab ini dipelajari di madrasah-madrasah di Indonesia ini, tetapi di dalam bentuk khulasahnya atau ringkasan atau rangkuman-rangkumannya. Versi lengkapnya adalah ini. Jadi kalau yang pengarangnya adalah At-Ta'lif Almarhum Syekh Muhammad Khudari Bek. Nah ini ya. Kita akan memulai langsung. Saya akan terjemahkan langsung ya, tanpa membaca teksnya, Kita akan memulai dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Ayah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyid Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau istri daripada Sayyid Abdullah ini adalah Aminah binta Wahab. Beliau, ibunya ini adalah dari Quraisy, dari suku Quraisy. Abdullah adalah putra daripada Abdul Muttalib. Jadi bukan Abdul Muttalib ya, Abdul Muttalib. Dari istri Abdullah ini, Sayyid Abdullah ini lahir dari istrinya Sayyid Abdul Muttalib yang bernama Fatimah binta Amr al-Makhzumiyah yang berbangsa Quraisy. Jadi dari suku Quraisy semuanya. Abdul Muttalib ini adalah seorang pemuka atau seorang tokoh gitu ya, yang disegani di dalam komunitas kaum Quraisy. Jadi beliau adalah rujukan ketika ada segala sesuatu permasalahan, dimintakan pertimbangan kepada Abdul Muttalib, yaitu kakek daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berlanjut kemudian ayah daripada Abdul Muttalib ini siapa? Yaitu Hashim, di mana Abdul Muttalib ini lahir dari istri Sayyid Hashim yang bernama Salma binta Amr An-Najjariyah, yang berbangsa dari suku Khazraj. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan ya. Hashim adalah putra daripada Abdul Manaf, di mana Abdul Manaf mempunyai istri namanya Atikah binta Murrah. Jadi Abdul Manaf menikah dengan Atikah, punya anak Sayyid Hashim. Nah, Abdi Manaf ini siapa? Beliau adalah anak daripada Qusay dan Hubbay bintah Hulail dari suku bangsa Khuza'ah. Dari suku Khuza'ah. Jadi ayah daripada Abdul Manaf ini adalah Qusay, ibunya adalah Hubbay. Qusay siapa? Qusay adalah anak daripada Kilab yang menikah dengan Fatimah binta Sa'ad. Jadi Kilab dengan istrinya Fatimah binta Sa'ad ini punya anak Qusay. Sekarang Kilab anak siapa? Kilab adalah anak Murrah dengan pasangannya yaitu Hindun binta Sarir. Nah, jadi
dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pencatatan silsilah ayahnya, ibunya dicatat semua itu, yang kemudian diteruskan oleh Wali Songo itu adalah mengikuti cara-cara zaman dahulu menulis dari sisi ayah, dari sisi ibu. Murrah adalah anak daripada Ka'ab, dari istri Ka'ab yang bernama Wahsyiyah binta Syaiban. Nah, Ka'ab putra siapa? Pak Ka'ab adalah putra daripada Lu'ay, dari istri Lu'ay yang bernama Ummu Ka'ab. Nah, ini kunyahnya ya, Ummu Ka'ab. Mungkin Ka'ab ini adalah Ka'ab ini adalah anak tertua ya dari Lu'ay, sehingga ibunya dikunyahkan Ummu Ka'ab. Namanya sendiri adalah Mawiyah binta Ka'ab min Qudu'ah. Jadi Ka'ab bin Mawiyah binta Ka'ab. Jadi kakeknya Ka'ab ini dari sisi ibunya juga bernama Ka'ab. Oke, sekarang lanjut kepada Lu'ay. Lu'ay ini siapa? Lu'ay ini adalah putra daripada Ghalib, dari istrinya Ghalib yang bernama Salma, atau juga kunyahnya adalah Ummu Lu'ay. Lu'ay ini insya Allah adalah anak yang pertama. Ghalib adalah anak daripada Fihr, dari istri Fihr yang bernama Laili binta Sa'ad. Jadi Ghalib ini ayahnya adalah Fihr, ibunya adalah Laili. Fihr inilah yang kemudian dikenal dengan Quraisy. Jadi suku Quraisy ini dimulai daripada Fihr ini. Jadi keturunan daripada Fihr ini dinamai suku Quraisy. Jadi pembentukan awal suku Quraisy ini merujuk kepada Fihr ini. Fihr anak siapa? Fihr adalah anak daripada Malik, dari seorang perempuan istri dari Malik yang bernama Jundalah bintal Haris. Malik putra daripada An-Nadhar. Nadhar dari seorang istri yang bernama Atikah. Jadi ibu daripada Malik ini adalah Atikah, ayahnya adalah Nadhar. Nadhar anak daripada Kinanah, dari seorang perempuan dari istri Kinanah yang bernama Barrah. Kinanah putra daripada Khuzaimah, dan ibunya adalah Awanah binta Sa'ad. Jadi Khuzaimah menikah dengan Awanah, punya anak Kinanah. Khuzaimah putra daripada Mudrikah. Mudrikah ini menikah dengan seorang perempuan namanya Salma, kemudian punya anak Khuzaimah. Khuzaimah ini laki-laki ya. Mudrikah adalah anak daripada Ilyas, dari istri Ilyas yang bernama Khindif al-Mawdhurub. Ilyas anak daripada Mudhar, di mana istri dari Mudhar ini adalah Rubab. Nah, Mudhar anak daripada Nazar. Nazar ini punya istri namanya Saudah yang melahirkan kemudian Mudhar. Nazar ini adalah anak daripada Ma'ad, yang lahir dari istri yang bernama Mu'anah. Jadi Ma'ad punya istri Mu'anah, punya anak Nizar. Ma'ad anak daripada Adnan. Nah, sampai di sini Rasulullah mencukupkan silsilahnya, walaupun nanti di kitab-kitab yang lain sampai kepada Sayyidina Ismail radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang kisah pernikahan ayah dan ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib ini diceritakan adalah sebagai anak yang sangat dicintai di antara anak-anak yang lain. Bagaimanapun kita sebagai orang tua biasanya
di antara anak-anak itu namanya juga anak, sama-sama sayang. Tetapi biasanya ketika ada anak yang kemungkinan pasti ada satu anak yang menjadi jantung hati gitu ya. Dan beliau Abdul Muttalib ini adalah Abdullah ini adalah anak yang sangat dicintai oleh ayahnya. Kemudian Abdullah ini dinikahkan dengan Aminah bin Tauhab bin Abdumanaf bin Abdimanaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, kemudian Abdullah ini, Sayyid Abdullah ini dinikahkan dengan seorang perempuan yaitu namanya Aminah. Nah, Aminah ini diceritakan beliau ketika menikah dengan Sayyid Abdullah umurnya adalah 18 tahun. Ketika itu Sayyidah Aminah ini termasuk afdhalun nisa'i Quraisy, termasuk dari kalangan pembesar daripada kaum Quraisy, dari tokoh, dari keluarga terpandang di kalangan kaum Quraisy, baik nasaban wa maudi'an, baik kedudukannya ataupun juga secara nasab beliau sangat menjadi keluarga yang sangat terpandang begitu di kalangan kaum Quraisy ini. Nah, ketika setelah pernikahan ini kemudian Sayyidah Aminah hamil, yaitu hamil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika hamil 2 bulan, ayahnya Sayyid Abdullah ini meninggal. Dimakamkan di mana? Dimakamkan di Madinah, yaitu di daerah perkampungan Bani Adi. Nah, meninggalnya bagaimana? Ceritanya adalah ketika itu Sayyid Abdullah ini sedang melakukan aktivitasnya di dalam perdagangan. Ketika itu beliau itu kan sudah biasa perdagangan, kalau sekarang sih ekspor impor ya, karena dulu beda negara gitu ya, antara Makkah dengan Syam itu kan beda negara. Jadi beliau sudah keluar negeri ketika itu, melakukan perdagangan bolak-balik begitu ya. Di barang-barang dari Mekah dijual di Syam, dari Syam ambil barang-barang dijual di Mekah. Itu luar biasanya perdagangan ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di dalam perjalanan ini ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian sakit di tengah perjalanan ketika mau pulang ke Mekah. Beliau wafat, kemudian dimakamkan di mana? Di tengah perjalanan itu dimakamkan di Madinah. Nah, ketika sudah waktunya melahirkan Sayyidah Aminah ini, kemudian lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini dilahirkan, kalau menurut Mahmud Basha, seorang ulama yang ahli falak, karena ketika itu kan masih belum Hijriah, masih belum dihitung kan. Artinya di situ masih ada penanggalan Masehi, ada penanggalan lain-lainnya, masih banyak gitu ya. Masih belum ada Hijriah ya. Sehingga ahli falak itu menghitung begitu ya. Dihitung mundur begitu. Sesuainya kapan gitu. Ketika menurut Mahmud Basha ini beliau lahir pada hari Senin pagi hari. Senin pagi hari tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi kan kita sekarang ini kan kita tahunya 12 Rabiul Awal ya. Tapi menurut Mahmud Basha ini beliau lahirnya itu hari Senin, ketika itu adalah Seninnya tanggal 9 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Jadi tanggal lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam penanggalan Hijriah itu menurut Mahmud Basha ini adalah tanggal 9 hari Senin pagi Rabiul Awal
tahun gajah ya, sama, atau bertepatan kalau Masehinya itu adalah tahun 571, sama hari Senin pagi, tanggal 20 April. Itu Rasulullah. Yaitu masih di tahun pertama ketika ada kejadian tahun gajah itu, ketika Raja Abraha membawa gajah ke Mekah itu, mau menghancurkan Ka'bah itu. Sampai di sini dulu ya. Saya kira nanti kita akan lanjutkan di part 2. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.